Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat, dan pelajaran Sekolah Sabat kita sudah memasuki Sabat yang ke-10 di triwulan yang pertama di tahun 2021. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini judulnya Melakukan Hal yang Tak Terpikirkan. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Lok Fook. Dia seorang Kristen, dia mempunyai belas kasihan terhadap rekan sebangsanya yang menjadi budak di pertambangan di negara Afrika. Dan akhirnya oleh karena belas kasihannya, dia menjual dirinya menjadi budak di pertambangan itu selama 5 tahun dengan maksud untuk membagikan Injil. Dia dibawa ke satu tempat yang bernama Demerara, di mana dia menggali di pertambangan itu dan bercerita kepada rekan sebangsanya tentang Yesus. Saudara-saudara, Lok Fook akhirnya meninggal, namun 200 orang telah dibebaskan dari keadaan putus asa dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudaraku, suatu pengorbanan diri yang luar biasa untuk kebaikan orang lain. Suatu teladan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, dengan melakukan hal yang tak terpikirkan, yaitu dengan rendah hati mengambil rupa seorang hamba, Yesus Tuhan kita juga telah menjangkau yang tak terjangkau, yaitu saudara dan saya yang telah jatuh dan tersesat di dalam jurang ataupun lembah dosa. Pelajaran kita sahabat ini, kita akan melihat satu peristiwa luar biasa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum hal itu terjadi. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita dari hari ke hari, tapi sebelumnya mari kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kami ya Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, berikan kami urapan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh dapat mengerti akan pelajaran ini. Kami boleh mengerti akan maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu, berdasarkan Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-10, judulnya Ujian Kebenaran Yesaya. Saudara-saudara, untuk mengajar, untuk membujuk dan memberi kesempatan kepada para pendengarnya, supaya para pendengarnya mengalami sebuah perjumpaan dengan Mesias, hamba Allah, Yesaya mengembangkan sebuah mahakarya yang berisi tema yang diulang-ulang dalam bentuk simfoni. Yesaya, saudara-saudara, adalah seorang seniman, di mana kanvasnya adalah jiwa para pendengarnya. Yesaya membukakan pesan Allah dalam beberapa langkah, supaya setiap aspek dapat dijangkau dalam hubungannya dengan gambaran selanjutnya. Jadi saudara, kalau di Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan bahwa hamba Allah itu dihina, dibenci, dan menjadi hamba para penguasa. Maka di Yesaya pasal 50 ini ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10, kita melihat bahwa hamba Allah ini dia akan berjalan di satu lembah yang sangat dalam. Lembah itu sangat dalam bagi hamba Tuhan ini, bagi guru yang lemah lembut, yang kata-katanya menopang yang lemah. Lalu kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-6, secara khusus dikatakan di situ bahwa jalan yang dilakukan oleh hamba Allah ini untuk pemulihan harus dilalui satu siksaan fisik. Saudara-saudaraku, di dalam Yesaya pasal 50 ini, orang-orang memukul hamba Allah itu. Orang-orang mencabut janggut, bulu-bulu janggut yang ada di hamba Tuhan itu. Dan orang-orang tersebut meludahi hamba Allah itu. Di mana saudara-saudara, tindakan-tindakan daripada orang-orang ini menjadi
insiden interkosmik. Kenapa? Karena korbannya, yaitu hamba Allah itu adalah utusan dari Raja Ilahi yang merupakan raja. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya raja di atas segala raja. Kenapa? Karena jika kita bandingkan dengan Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 11 seperti pelajaran-pelajaran yang lalu, kita melihat bahwa hamba di situ adalah raja, pembebas agung. Namun dengan melakukan hal yang tak terpikirkan, hamba Allah ini tidak menyelamatkan dirinya. Tidak heran mengapa orang-orang yang ada di bawah salib mengolok-olok hamba Allah ini. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-35, di situ dikatakan orang-orang itu mengolok dengan perkataan seperti ini. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Lalu di dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-42 dikatakan, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, prinsip-prinsip rohani apakah yang digambarkan dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 ini yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Prinsip rohani yang dapat kita terapkan di dalam hidup kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan adalah kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah raja di atas segala raja. Sebagaimana yang digambarkan tadi di dalam Yesaya pasal 50 ayat sampai 10 tentang hamba itu. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan walaupun itu merupakan sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Pelajaran berikut, pelajaran hari Senin dan pelajaran hari Selasa ini sumbernya sama, yaitu dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Tapi di pelajaran hari Senin judulnya Puisi Hamba yang Menderita. Puisi Hamba yang Menderita. Saudara-saudara, Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12 dikenal sebagai puisi hamba yang menderita, yang meneguhkan reputasi Nabi Yesaya sebagai nabi pembawa Injil. Di mana Injil itu sendiri adalah inti dari pernyataan Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan orang yang telah tenggelam di dalam dosa. Dan saudara-saudara, sejak awal tulisannya, Nabi Yesaya telah mempersiapkan pendengarnya dengan pengembangan tema tentang Mesias. Yesaya memulai dengan keberadaan Mesias di dalam kandungan serta kelahirannya. Itu kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Lalu di Yesaya pasal yang ke-9, Yesaya memperkenalkan identitas daripada hamba Allah ini, Mesias ini, sebagai Raja Ilahi yang berasal dari keturunan Daud. Lalu di Yesaya pasal yang ke-11, Yesaya menguraikan pekerjaan Mesias, hamba Allah itu, dalam pemulihan bagi bangsa Israel. Lalu di Yesaya pasal 42, Yesaya menjelaskan pelayanan Mesias itu untuk melakukan pembebasan dari ketidakadilan serta penderitaan. Dan di Yesaya pasal 49 dan juga Yesaya pasal 50, di situ Yesaya menceritakan sebuah tragedi yang sangat kontras sebelum Mesias, hamba Allah itu, ditinggikan. Dan sekarang di pelajaran hari Senin dan pelajaran hari Selasa nanti, yaitu di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12, ini adalah seperti di awal dikatakan, disebut sebagai puisi hamba yang menderita, yang menyelami kedalaman daripada tragedi yang kontras tadi. Di mana Yesaya 52 sampai Yesaya 53 ini memperkenalkan puisi dengan sebuah pendahuluan di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, sebuah kejadian kontras yang menakjubkan. Di mana hamba Tuhan itu, Mesias, yang kita tahu akhirnya Mesias, akan berhasil dan akan ditinggikan, namun
penampilannya akan dipenuhi noda sehingga sulit untuk dikenali. Lalu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3, Yesaya di situ memulai dengan menceritakan seorang hamba yang menderita itu berasal dari keturunan hamba dengan penampilan sederhana hingga kesedihan dan penolakan yang dialami oleh hamba Allah itu. Lalu kemudian di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, Yesaya menjelaskan bahwa penderitaan daripada hamba Allah itu, Mesias itu, seharusnya merupakan bagian daripada hukuman kita yang ditanggung oleh hamba Allah itu untuk menyembuhkan kita. Selanjutnya di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9, di Yesaya pasal 53, Yesaya menjelaskan bahwa hamba yang tidak bersalah itu sampai-sampai harus turun ke dalam kubur. Tetapi di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, Yesaya menjelaskan bahwa hamba Tuhan itu, Mesias itu akan naik untuk penghargaan yang ditinggikan, yang sudah disebutkan pada awal puisi di dalam Yesaya 52 tadi, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dengan tambahan pengertian di ayat 10 sampai ayat 12 dari Yesaya pasal 53 ini, bahwa pengorbanan daripada hamba Allah ini, Mesias ini, yang menyelamatkan orang banyak itu merupakan kehendak Allah. Saudara-saudara, puisi hamba yang menderita ini di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 ini selaras dengan apa yang dicatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Di mana di situ hamba Tuhan Rasul Paulus menggambarkan bahwa Yesus mulai dalam rupa dan gambar Allah, namun mengosongkan dirinya dan menjelma menjadi manusia. Yesus taat hingga mati di kayu salib. Satu kematian yang paling hina, yaitu kematian di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus. Supaya di ayat yang ke-11 itu dikatakan dari Filipi pasal 2, setiap orang mengaku bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Lalu di pelajaran hari Selasa itu, sumbernya masih sama, Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12, dengan judulnya, Siapakah yang Percaya? Jadi tadi kita sudah baca Yesaya 52 ayat yang ke-13, di situ dikatakan hamba Allah ini sangat ditinggikan, namun selanjutnya ayat itu menyatakan rupa daripada wajah hamba Tuhan ini sangat buruk sehingga sulit dikenali sebagai salah satu dari anak-anak manusia. Tapi kita jangan berpikir rupanya itu buruk seperti bagaimana, seperti pengertian atau apa yang kita tahu. Kenapa? Oleh karena di dalam perjanjian baru itu menggambarkan faktor-faktor yang merusak wajah, penampilan daripada Mesias hamba Allah itu secara fisik, di antaranya oleh karena penyambukan yang dialami, lalu dia harus dikasih mahkota duri dan juga harus disalibkan hamba Allah ini, hamba Tuhan ini. Namun saudara-saudaraku, di atas segalanya yang merusak wajah ataupun penampilan daripada Yesus, Mesias hamba Allah itu adalah di mana dia harus memikul dosa seluruh dunia. Di mana saudara-saudara, dosa itu sebenarnya tidak pernah dirancang untuk menjadi sesuatu yang alami bagi manusia. Jadi pada saat Yesus memikul dosa manusia, itu membuat Yesus, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, disebut anak manusia itu menjadi bukan seperti manusia. Itulah yang dimaksud dengan merusak wajahnya. Merusak wajahnya di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 tadi. Jadi bukan masalah bentuk fisik yang ganteng atau tidak, saudara. Tetapi oleh karena memikul dosa manusia, maka Yesus, Mesias hamba Allah itu menjadi bukan seperti manusia. Karena memang dosa itu bukanlah dirancang di dalam satu kesatuan pada saat Allah menjadikan manusia.
Jadi pertanyaannya, saudara, kalau Yesaya mengatakan bahwa hamba Allah itu akan menderita sampai wajahnya dikatakan menjadi buruk, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus Mesias hamba Allah itu harus menderita? Padahal Yesus ini tidak bersalah. Yesus ini tidak layak sebenarnya mendapatkan perlakuan seperti itu. Di dalam Yesaya pasal 53, ayatnya yang pertama, di situ hamba Tuhan Yesaya menekankan tantangan untuk mempercayai yang tidak sukar untuk dipercayai. Dan hamba Tuhan Yesaya juga mengamarkan kepada kita agar menyaksikan kisah atau tragedi itu hingga akhirnya. Dan kalau kita baca puisi hamba yang menderita ini sampai akhir, di situ juga kita dihimbau untuk percaya kepada pekabaran firman Tuhan. Pelajaran penting hari Senin dan juga hari Selasa adalah, apakah maksud Yesaya membuat puisi hamba yang menderita? Maksud Yesaya membuat puisi hamba yang menderita adalah supaya setiap pendengarnya mengenal Mesias, hamba Allah itu. Dan setiap pendengarnya dapat mempercayai bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Selanjutnya pelajaran hari Rabu dengan judul yang tidak terjangkau adalah kita. Dan itu masih sumbernya dari Yesaya pasal 53, tapi secara khusus ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Yang tidak terjangkau adalah kita. Jadi saudara, di dalam Yesaya 53 ini, khususnya ayat 2 sampai ayat yang ketiga, hamba Tuhan, Nabi Yesaya, menggambarkan tentang hamba yang menderita ini dengan satu gambaran di mana seperti tanaman yang sangat mudah layu, yang tidak memiliki nilai yang khusus dan sangat terhina, gambaran daripada hamba yang menderita tersebut. Tetapi hamba Tuhan, Nabi Yesaya mengajarkan agar kita bersuka cita karena hamba itu telah lahir bagi kita, yaitu Raja Damai. Jadi biarlah orang lain menghina hamba yang menderita itu. Namun kita harus mengetahui siapa hamba yang menderita itu sebenarnya. Jadi saudara-saudara, penderitaan yang dipikul oleh hamba yang menderita itu bukanlah penderitaan dia, bukanlah penderitaannya. Dan juga bukan akibat daripada dosanya. Dan dosa yang dipikulnya itu juga tidak hanya untuk satu golongan atau untuk satu orang saja. Karena di ayat yang ke-6 daripada Yesaya pasal yang ke-53 di situ dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada hamba yang menderita ini, kejahatan kita sekalian. Jadi sekali lagi, dosa yang dipikulnya itu bukanlah hanya untuk satu golongan atau satu orang saja, tapi untuk semua orang. Lalu selanjutnya, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-10 dari Yesaya pasal 53, di situ dinyatakan bahwa semua yang dialami oleh hamba yang menderita itu oleh karena kehendak Allah. Mengapa? Sebab kalau kita mau hubungkan dengan apa yang ditulis oleh hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21, Allah berkehendak agar dia, hamba yang menderita ini, di dalam Yesaya pasal 52 sampai ayat Yesaya 53 ini, hamba yang menderita ini yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Beban berat, rasa bersalah, hukuman atas dosa-dosa seluruh dunia, dosa yang dilakukan oleh setiap orang berdosa, ditanggung oleh hamba yang menderita ini. Ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita di atas salib. Sekali untuk selamanya. Sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Jadi pelajaran penting untuk hari Rabu, apakah yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah yang sangat mahal harganya itu? Apa pelajarannya? Saudara-saudara, kasih Allah adalah kehendaknya, kehendak Allah sendiri agar dapat menjangkau
yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau itu adalah saudara dan saya. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Korban Penebus Salah yang Mengubahkan. Berdasarkan Yesaya 53 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Di pelajaran kita ini ada pertanyaan di awal-awal pelajaran hari Kamis. Apakah artinya bahwa kehidupan hamba menjadi korban penebus salah? Itu kita bisa baca di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, mengenai korban penebus salah ini, kalau kita baca di dalam Imamat pasal 5, Imamat pasal 7, korban penebus salah dapat mendamaikan orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat kesalahan dengan sengaja, dan itu dapat didamaikan dengan orang yang lainnya, ya, dengan orang lainnya. Jadi di mana orang yang berdosa dengan sengaja ini, yang berdosa kepada orang lain itu harus mengembalikan kepada orang yang dirugikan atas apa yang telah dibuat oleh orang yang berdosa itu, ditambah denda. Namun setelah membayar ganti rugi, tetap harus ada korban sebelum menerima pengampunan dari Allah. Dan di Yesaya pasal 53, hamba Allah yang menderita tadi diumpamakan seperti anak domba yang dituntun ke pembantaian untuk menggantikan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat. Dan dengan demikian kita bisa dapat memahami apa yang Yesaya nyatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-2, di mana Allah menghibur umatnya yang ada di dalam pengasingan dengan mengatakan bahwa mereka telah membayar dengan cukup ganti rugi oleh karena dosa-dosa mereka. Jadi saudara-saudaraku, hamba yang menderita ini walaupun terputus dari negeri orang-orang hidup, itu kalau kita baca di ayatnya yang ke-8 dikatakan terputus dari negeri orang-orang hidup, tetapi hamba itu memberikan pengharapan dengan kembali dari kematian, dari dunia orang-orang mati, dan untuk menerima kemuliaan dan melihat dalam tanda petik keturunannya. Untuk itu maksudnya adalah umatnya, dan umurnya akan lanjut, artinya dia akan bangkit untuk melanjutkan kehidupannya pada saat itu. Itu kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kehidupan hamba yang menderita ini, yaitu kehidupan daripada Yesus Mesias Juru Selamat kita, adalah satu kehidupan hamba yang menjadi korban penebus salah yang memberikan pengharapan. Jadi pelajaran penting untuk hari Kamis, apakah artinya kehidupan Yesus menjadi korban penebus salah? Artinya kehidupan Yesus adalah kehidupannya menjadi pengganti bagi orang-orang berdosa, dan kehidupannya memberikan jaminan adanya pengharapan. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pelajaran sekolah Sabat ini, Tuhan. Kami boleh mengerti hal-hal yang tidak terpikirkan yang dilakukan oleh Yesus Mesias, hamba yang menderita, Tuhan dan Juru Selamat kami telah lakukan. Biarlah ya Tuhan, mungkin orang akan menghina dia oleh karena apa yang dia lakukan. Tapi biarlah kami boleh bersuka cita atas apa yang dia telah lakukan, yang memberikan jaminan pengharapan kehidupan yang kekal bagi kami orang yang berdosa. Bapa di surga, tuntun kehidupan kami di zaman akhir ini Tuhan, supaya tetap setia dan menaruh iman pengharapan kami kepada Engkau. Memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Bapa, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.